Aku, Uwak Batara, adalah seorang penasihat istana kerajaan Pasir Batang. Rajaku, Prabu Tapa Agung, adalah raja yang baik hati dan bijaksana. Sekarang ia sudah tua dan harus menurunkan tahtanya pada salah satu putrinya. Namun yang terpilih sebagai ratu bukanlah Purbararang, seorang kakak sulung, namun Purbasari yang merupakan adik bungsunya. Aku melihat wajah Purbararang menjadi masam dan ia pergi dari aula. Hari berganti, namun perasaanku terasa tidak enak. Dan benar saja, Putri Purbasari terkena sihir hitam. Dan aku melihat Purbararang tersenyum di Cikara Purbasari serta berbisik kepada rajaku. Pada saat itulah ia memerintahkan Purbasari untuk diasingkan ke hutan. Awalnya aku menolak, namun aku bisa apa? Akhirnya, aku dan Purbasari berangkat ke hutan. Setelah mengantar Putri Purbasari ke hutan, aku segera berpamitan dan kembali ke kerajaan. Sesampainya aku di kerajaan, aku melihat ada lutung yang menyebabkan keributan. Purbararang marah dan memerintahkanku untuk membawa lutung itu ke hadapan Putri Purbasari di hutan. Aku mendekati lutung itu dan berpesan kepadanya untuk berbaik hati kepada Putri Purbasari. Lutung itu tersenyum dan aku tahu bahwa dia bukanlah lutung biasa. Aku pun pergi ke hutan bersama lutung itu untuk bertemu Putri Purbasari. Kulihat lutung itu pun menunjukkan sikap yang baik kepada Putri Purbasari. Hari-hariku mengerikan sekali semenjak kepemimpinan Purbararang. Ada banyak sekali laporan kekacauan dari pengurus kerajaan lainnya. Tiba-tiba saja ada kabar bahwa Putri Purbasari terbebas dari sihir hitam. Dan benar saja, Putri Purbasari kembali ke kerajaan bersama lutung itu. Aku kaget sekaligus bergembira dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Purbasari tersenyum dan berkata bahwa ia hanya berendam di telaga yang ditunjukkan oleh lutung Kasarung. Purbararang marah akan hal tersebut dan segera mendekati Purbasari serta menantangnya. Tantangan pertama melihat rambut siapakah yang paling panjang. Jika ada yang lebih pendek darinya, kepalanya akan dipenggal oleh algojo kerajaan. Aku tahu bahwa Purbasari rambutnya tidak lebih panjang dari Purbararang. Namun apa yang kulihat, tiba-tiba saja rambut Purbasari menjadi lebih panjang dari Purbararang. Purbararang tidak menerima kemenangan Purbasari dan langsung menantangnya kembali dengan memperlihatkan tunangan siapa yang paling tampan. Kali ini dengan mempertaruhkan tahta kerajaan. Tantangan ini tidak adil karena bagaimanapun juga Purbasari belum memiliki tunangan. Namun apa yang kulihat ini, Purbasari menerima tantangannya dan segera maju bersama lutung Kasarung. Aku hanya bisa syok dan Purbararang serta tunangannya tertawa keras terhadap Purbasari dan lutung Kasarung. Tiba-tiba saja, lutung Kasarung itu berubah menjadi pemuda yang tampan. Kami semua terkejut, namun aku juga bahagia karena dengan ini Putri Purbasari memenangkan kedua tantangannya. Tiba-tiba saja Purbararang dan tunangannya bersujud di hadapan Purbasari. Aku tahu bahwa mereka memohon ampun kepadanya. Karena kebaikan hati Putri Purbasari, mereka hanya diasingkan dari kerajaan. Namun aku, Uwak Batara, tidak bisa memaafkannya karena ia pantas dipenggal oleh algojo kerajaan. Tetapi bagaimanapun juga itulah keputusan dari Putri Purbasari. Tetapi tidak apa, karena tahta kerajaan ini kembali kepada Putri Purbasari. Dan Putri Purbasari pun hidup bahagia dengan lutung Kasarung, yang mana merupakan Pangeran Guruminda. Kedamaian akhirnya kembali kepada kami, rakyatnya.